kita mulai ya. Kali ini kita akan membahas sebuah teori geopolitik yang, cukup provokatif. Gimana kalau perang antara Amerika Serikat dan Iran itu sebetulnya sebuah jebakan? Jebakan yang sudah dirancang dengan sangat rapi. Yuk kita bedah argumen di balik skenario yang cukup mengejutkan ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Inilah inti dari seluruh analisis yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Jadi, gagasannya begini. Invasi yang kelihatannya seperti pamer kekuatan Amerika, justru bisa menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Gimana? Menarik kan? Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih sampai muncul skenario perang seperti ini? Nah, menurut analisis yang jadi acuan kita, semua ini dimulai dari 3 kekuatan besar yang seolah-olah mendorong Amerika Serikat untuk masuk ke dalam konflik. Yang pertama, menurut analisis ini, adalah lobi Israel. Nah, ini bukan cuma satu kelompok ya, tapi gabungan yang sangat kuat. Di satu sisi, ada pengaruh finansial dari grup-grup seperti AIPAC. Itu loh Komite Urusan Publik Amerika Israel. Di sisi lain, ada dukungan massa yang luar biasa besar dari organisasi-organisasi Zionis Kristen yang anggotanya jutaan orang. Lanjut ke kekuatan kedua, istilahnya unik nih, kecanduan kekaisaran. Maksudnya apa? Ya, ini merujuk pada institusi-institusi finansial, sebut saja Wall Street, yang katanya untung besar dari posisi sentral dolar AS dalam ekonomi global. Dan posisi ini, ya jelas, dijaga oleh kekuatan militer Amerika. Dan yang ketiga adalah Arab Saudi. Menurut pandangan ini, bagi Arab Saudi, Iran itu bukan lagi sekedar ancaman keamanan biasa. Bukan. Bagi mereka, Iran adalah ancaman eksistensial, masalah hidup mati yang pokoknya harus dibereskan. Terutama kalau kita bicara soal perebutan pengaruh di Timur Tengah. Nah, sebagai buktinya, analisis ini melihat beberapa kebijakan pada masa jabatan pertama Donald Trump. Coba kita lihat daftarnya. Mulai dari keluar dari kesepakatan nuklir Iran, sampai pembunuhan Jenderal Soleimani. Menurut teori ini, setiap langkah ini bukan kebetulan, tapi eskalasi yang disengaja terhadap Iran. Oke, jadi dengan adanya dorongan-dorongan tadi, analisis ini lalu membawa kita ke sebuah skenario invasi. Ini masih hipotesis ya. Mereka bahkan memberikan perkiraan waktu loh, sekitar Maret 2027. Gila, spesifik banget. Yuk kita lihat bagaimana kira-kira perang ini akan dimulai menurut skenario mereka. Bayangkan deh, skenarionya dimulai dengan pidato presiden. Nama operasinya, Operasi Kebebasan Iran. Dan ini adalah 5 argumen utamanya yang dipakai untuk meyakinkan rakyat Amerika. Mulai dari rakyat Iran butuh kebebasan, sampai Iran adalah sponsor terorisme. Pokoknya semua alasan ini dari kemanusiaan hingga keamanan nasional dirancang khusus untuk mendapatkan dukungan penuh dari publik. Lalu, bagaimana rencana serangannya? Nah, menurut skenario ini, serangannya akan terlihat super kuat dan canggih. Ada 3 langkah utama. Tujuannya, kemenangan yang cepat dan tegas. Mungkin hanya dalam 2 minggu, biar seluruh dunia lihat betapa dominannya militer Amerika. Sampai sini, kedengarannya seperti rencana perang biasa kan? Kelihatan mulus. Tapi, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Teori ini bilang, narasi kemenangan cepat itu cuma kedok. Di baliknya, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah perangkap militer pamungkas. Dan di titik ini, analisisnya memberikan pertanyaan yang, menjebak. Coba pikirkan, pasukan Amerika sudah di darat, langit dan laut sudah dikuasai sepenuhnya. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menang? Jawabannya, mungkin bukan yang kita duga. Jawabannya, menurut teori ini, Iran. Ya, Anda tidak salah dengar. Iran. Justru di saat Amerika merasa mereka sudah di atas angin, saat itulah jebakannya berhasil, perangkapnya berfungsi. Nah, slide ini menjelaskan inti masalahnya dengan sangat gamblang. Jadi, Amerika itu bermain dengan aturan perang modern, shock and awe, yang mengandalkan teknologi, kecepatan, dan kejutan. Sementara lawannya, Iran dalam teori ini justru berpikir dengan kerangka perang tradisional. Aturan mainnya beda total. Dan Amerika, tanpa sadar, sudah masuk ke dalam permainan mereka. Tapi, bagaimana ceritanya perangkap ini bisa berhasil melawan militer paling kuat sedunia? Masa sih? Nah, menurut analisis ini, kuncinya ada pada 3 kesalahan fatal yang ada di dalam rencana invasi Amerika sendiri. Jadi, teori ini bilang kalau pasukan invasi Amerika ini melanggar 3 aturan dasar perang. Pertama, mereka terkepung. Medan pegunungan Iran itu seperti benteng alami. Kedua, jumlah pasukannya kurang. 100.000 orang itu tidak cukup untuk mengontrol negara dengan 90 juta penduduk. Dan yang paling fatal,
Ketiga, tidak ada jalur pasukan. Pasukan di gunung itu terisolasi, tidak bisa dikirimi bantuan. Dan kita semua tahu, tentara tanpa amunisi, tanpa makanan, ya sama saja sudah kalah. Dan disinilah pergeseran cara pandangnya. Poin paling pentingnya adalah ini. 100.000 tentara itu statusnya berubah. Mereka bukan lagi tentara penyerbu, tapi menjadi 100.000 sandera. Titik. Mereka terjebak, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Mereka menjadi kartu truf yang dipegang oleh Iran. Terus bagaimana dengan harapan bahwa rakyat Iran akan bangkit membantu invasi? Menurut teori ini, itu adalah salah perhitungan besar. Fatal. Kenapa? Ada beberapa alasan. Ada sejarah kelam dengan rezim Shah yang didukung AS. Mereka juga melihat sendiri apa yang terjadi pada tetangga mereka, Irak, setelah invasi AS. Ditambah lagi rasa nasionalisme mereka yang kuat dan keyakinan agama. Semua ini bukannya membuat mereka mendukung invasi, malah akan menyatukan mereka untuk melawan penjajah asing. Untuk memperkuat argumennya, analisis ini lalu memberikan contoh dari sejarah kuno loh, sebuah bencana militer yang luar biasa. Kan ada pepatah bilang, sejarah itu tidak berulang, tapi polanya sering mirip. Contohnya adalah ekspedisi Sisilia oleh Athena. Ini menjadi semacam cerminan sejarah. Sebuah kekaisaran besar yang dibutakan oleh kesombongan dan keserakahan, mengirim pasukan jauh-jauh. Akhirnya, seluruh pasukannya habis, luluh lantak. Kenapa? Karena mereka meremehkan hal paling dasar, jalur pasokan. Ini benar-benar sebuah cerita peringatan dari masa lalu. Analisis ini juga menyambungkannya dengan Perang Vietnam. Katanya, begitu pasukan sudah terjebak, muncul yang namanya sunk cost fallacy atau kekeliruan biaya hangus. Maksudnya, karena sudah terlanjur mengorbankan banyak, uang, waktu, nyawa, mereka jadi enggan untuk mundur. Malah terus-terusan mengirim lebih banyak pasukan dan sumber daya, yang ujung-ujungnya hanya membuat situasi makin parah. Dan sampailah kita di kesimpulan akhir dari teori ini. Dan ini jujur lumayan bikin merinding. Jadi tujuan utama dari jebakan ini apa? Bukan sekedar memenangkan perang. Bukan, tujuannya adalah mengubah tentara menjadi sandera dan meruntuhkan sebuah kekaisaran. Sebuah teori yang benar-benar provokatif, yang menantang semua pemikiran kita soal perang modern. Tentu, ini hanyalah sebuah teori, tapi teori yang sangat menarik untuk direnungkan, bukan?